warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Eka Oktaviani, NPM 20510404042 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3. Baiklah, dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LC.MA SY. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akad. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akad. Apa sih pengertian akad itu tersendiri? Nah, pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akad yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat, karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad ini diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Sedangkan secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan penerimaan ikatan, dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Setelah kita membahas mengenai pengertian akad, selanjutnya kita akan memasuki tentang rukun dan syarat akad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya ada satu, yaitu syighot al-akad, atau yang berarti ijab dan qabul. Adapun pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad ada 3, yaitu yang pertama yaitu akid atau orang yang melakukan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Seperti dalam jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang akid. Di antaranya yang pertama ada ahliyah, di mana keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz. Mumayyiz itu tersendiri yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan syarat yang terakhir yaitu berakal. Yang kedua ada wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Hal yang terpenting yaitu orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. Rukun yang kedua ada ma'qud alaih atau objek transaksi. Adapun ma'qud alaih atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya yaitu yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua, objek transaksi harus berupa mal mutakawim atau harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi, dan yang terakhir, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Sedangkan rukun yang ketiga yaitu syighot atau ijab qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Dalam ijab qabul tersendiri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih pun menuliskan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak,
Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan qabul atau beruntun dan menyambung. Sedangkan yang keempat yaitu adanya suatu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan keduanya. Selanjutnya ada pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandangan yang berbeda, yaitu berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara, di mana berdasarkan keabsahannya ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sahih ini terbagi pula ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada akad nafis, di mana akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua ada akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, di mana akad ini yang dilakukan oleh anak kecil atau seseorang yang belum mumayyiz. Selanjutnya ada akad yang tidak sahih, di mana akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara, sehingga seluruh akibat hukum itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Akad yang tidak sahih dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad. Dengan demikian, syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara. Yang kedua ada akad fasid, yang berarti akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada pembagian akad berdasarkan dari segi penamaannya. Yang pertama ada akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara dan telah ada hukum-hukumnya, seperti al-bai' atau jual beli, al-hibah, hibah, al-qard pinjaman, dan al-ijarah yang berarti sewa menyewa. Yang kedua ada gairu musammah, yang berarti akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istisna, terus bai al-wafa, dan lain-lain. Selanjutnya pembagian akad berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Yang pertama akad musyara'ah, ialah akad-akad yang dibenarkan syara untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli. Yang kedua ada akad mamnu'ah, ialah akad-akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan, seperti akad donasi, harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya. Yang keempat ada pembagian akad berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda. Yang pertama ada akad daman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima penagihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Yang kedua ada akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut,
sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Sedangkan yang ketiga, ada akad gabungan antara daman dan amanah, di mana akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, di mana salah satu seginya adalah daman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad rohen atau gadai. Yang kelima, ada pembagian akad berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, ada akad fauriyah, yang berarti akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja, seperti jual beli. Yang kedua, ada akad istimrar atau zamaniyah, di mana akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti ariyah. Selanjutnya ada pembagian akad berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut, di mana berdasarkan akad pokok dan tambahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, ariyah, dan lain-lain. Kedua, ada akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar, ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rohen tidak akan dilaksanakan atau dilakukan tanpa adanya hutang. Dan yang terakhir, ada pembagian akad berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad, di mana berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akad tabaruk, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan, seperti akad hibah, akad wasiat, wakaf, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada akad tijari, yang berarti akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan dan akibat hukum akad. Menurut para ulama fikih, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak dimulai akad dijalankan atau dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui syara. Selanjutnya ada prinsip akad, di mana akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip akad meliputi yang pertama prinsip kebebasan berkontrak, yang kedua prinsip perjanjian itu mengikat, yang ketiga prinsip kesepakatan bersama, yang keempat prinsip ibadah, yang kelima prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, dan yang terakhir yang keenam prinsip kejujuran atau amanah. Akhirnya akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhir jika yang pertama jual beli yang dilakukan
fasyad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat. Yang ketiga, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Nah, yang terakhir ada hikmah akad. Kita melakukan akad tentunya mempunyai hikmah tersendiri. Hikmah akad diantaranya yang pertama adanya akad yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Dua, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Yang ketiga, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikannya sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Demikian materi akad yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.